Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, nama aku Gumi dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi PhD di bidang ngejus. Ya, jadi literally syaratnya cuma satu ya. Jadi kalian harus beli alat yang namanya Juicero ya. Juicero itu terdiri dari dua kata, juicer dan O. Jadi dia itu 10% juicer dan 90% O. Jadi Juicero ini adalah startup. Jadi dia itu aslinya, kalau kalian tahu kan di Amerika itu, di US itu kan ada website namanya startup ya. Jadi kok startup sih, bukan namanya Kickstarter, namanya Kickstarter. Nah, dia ini kayak kita bisa gitu, tapi kita bisa kan untuk sumbangan, tapi dia ini untuk startup gitu. Jadi orang literally pitching di internet, jadi gimana ide mereka, kira-kira berapa keuntungannya, bagaimana kedepannya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kayak gitu. Dan salah satunya adalah idenya ini ya, jadi user yang terkoneksi dengan internet ya. Literally user ini tuh kalian harus untuk memakai user ini kalian tuh harus login dulu ke smartphone kalian, kemudian pakai aplikasinya Juicero, kemudian ya bikin akun gitu gitulah, terus nanti scan barcode-nya di Juicero-nya, kemudian baru bisa dipakai nih. Nah, ini kita lihat dulu advertisement atau iklan dari Juicero-nya tuh kayak gimana sih. Making juice is easy. Start by taking a stroll down to the neighborhood farmer's market. Buy about $50 worth of organic fruits and vegetables. Don't forget to bring a tote bag. Do you sell tote bags? No, we'll just carry it. Ya udah kelihatan kan ya kemana arahnya video promosional dari Juicero ini. Jadi 1 menit 55 detik ini ditujukan untuk mendemonisasi atau menyesatkan orang tentang gimana susahnya sih ngejus dengan cara yang normal gitu, cara biasa ya. Jadi orang, kalau kamu nggak bawa kresek, dan di sana pasti nggak ada yang jual kresek gitu. Jadi kamu harus bawa apa itu, jeruk, terus apa sih, sawi, wortel, ya itulah. Pokoknya kamu harus bawa itu dengan susah payah gitu dari pasar balik ke rumahmu. Ya sangat logis lah intinya. Cut them, chop them, wash them again, peel them. I think this peeler's broken. Dig your juicer out from the back of your cupboard, realize there's still a part missing, find it. Blender harusnya lebih fungsional sih, tapi kan terserah yang buat video ya. And enjoy! Apakah user antum di rumah sebesar itu? Itu lebih ke termos ditambah dengan user itu. Coba itu diganti sama blender gitu, pasti udah iklannya selesai di sini gitu. Kayak nggak guna user itu gitu kan. Now you've made a big old mess that you have to clean up, the machine, the countertop, pretty much your whole kitchen. Ya mungkin argumen untuk sampah di sini bener ya. Jadi kalau kita ngejus pakai blender gitu, itu pasti banyak sisa-sisa di bawah-bawah yang susah dibersihin gitu, apalagi yang deket sama besinya yang muter itu ya. Tapi kita lihat nanti, apakah Juicero lebih baik dari itu ya? Coba kita lihat nanti ya. Wow. Dari tadi dua orang itu membuat jus dengan juicer yang besar, susah payah. Sampai yang cowok tadi kepotong tangannya, itu kesilet. Dan ternyata ada Juicero di situ. Wow. Sangat real, sangat logis. Best juice ever. Mungkin the best juicer ever ya, kalau grammarnya bener, tapi nggak apa-apa lah. Kan mereka yang natural English ya, kita kan noob lah intinya. Nah, ini kalian lihat ya, tambahkan dari Juicero. Jadi kalian buka tutupnya itu, terus nanti itu ada kayak slot gantungan gitu, dua, satunya persegi, satunya bulat. Dan nanti kalian gantung juice bagnya Juicero di situ. Jadi kalian nggak masukin buah ataupun sayuran yang matang, kalian masukin juice bag. Jadi di dalamnya itu buah dan sayurnya itu udah jadi jus. Fresh that it shouldn't even be called. Mesinnya literally cuma mencet bagnya. Dan di baliknya itu kalau kalian lihat ada item-item, itu adalah pembaca barcode-nya. Jadi buat ngeliat nyeken barcode-nya itu apakah jusnya itu expired apa enggak. Dan kalian tahu apa yang aneh? Expired date-nya udah ketulis di situ. Jadi nggak guna barcode-nya juga. I don't know, squashed produce? Ya karena dia literally squash kan. Ya harusnya literally squash karena mesinnya cuma nge-squash, cuma mencet doang. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. And the Juicero team have taken care of. Lihat senyum-senyum mereka. Bahagia gitu nipu kita-kita yang beli Juicero kan. The packaging. And finally, Ya itu tadi bagnya ya, bisa kita lihat itu bagnya isinya udah jus. Jadi entah mau kalian gunting, mau kalian lindes pakai Tough GT atau pakai katana, dia bakal keluar isinya jus doang, squash. Jadi nggak guna mesin ini sebenarnya. Expired date-nya udah ketulis, namanya udah ada, itu rasanya apa itu udah ada. Ya ini video dari Juicero-nya tadi ya. Sekarang kita lihat video dari Bloomberg. Kita lihat gimana mereka membandingkan Juicero dengan produk lain yang lebih natural ya.
Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, jadi Juicero ini harganya 400 US dollar, dan bagnya ini dikirim tiap minggu eksklusif kepada para pemilik Juicero ya. Jadi juice bagnya ini satunya 5-8 dolar. Nah, kan intinya itu squeezing packs. Jadi dia squeezing, tidak blending, tidak juicing. Jadi kalau Anda menempelkan pisang di situ, Juicero nggak akan ngapa-ngapain. Dia nolak karena nggak ada barcode-nya juga. Jadi nggak guna sebenarnya. Dan katanya itu dia force-nya sampai 4 ton ya. Mungkin itu yang bikin dia wow spesial gitu. Tapi nanti kita lihat gitu. Apakah untuk membuka bag ini perlu 4 tons of force? Nanti kita lihat sama-sama ya. Saya cukup emosi soalnya. Nih teman-teman bisa lihat itu kalau jusnya jatuh ya. Jadi jusnya itu jatuh dari ujungnya bag yang agak mengecil dan sebenarnya ada bukaannya gitu. Ya mungkin teman-teman udah tahu ya ini ngarah kemana bakalan. Wow, bisa dipencet pakai tangan teman-teman semua. Wow. Dan ini mereka membandingkan ya antara tangan dengan Juicero langsung. Nah, ini aku lihat di sebuah artikel. Jadi kalau menggunakan taman, kalau menggunakan tangan tuh bahkan lebih cepat. Jadi 1,5 menit, kalau pakai Juicero 2 menit. Jadi agak lebih lama. Meskipun dia kalau nggak salah beda 5 ounce gitu, 5 ounce nggak tahu apa gitulah. Pokoknya udah kelihatan lebih sedikit kan. Nah, tapi bedanya dikit banget gitu. Dan lebih cepat. Dan gratis gitu ya. Ya ini mungkin bisnis model dari Juicero ya. Jadi yang bisa beli bagnya itu cuman orang yang punya mesin Juicero. Jadi gimana solusinya? Beli jus lain. Mungkin jus di pinggir jalan kan di Indonesia ngetren ya. Ini BTW ini produk tahun 2016 dan startupnya akhirnya bangkrut. Sudah bisa diduga ya. Dan ya di US aja dulu cuman beberapa state gitu, beberapa provinsi doang, terus dia kolaps. Dan pasti nggak akan masuk ke Indonesia karena orang Indonesia cukup cerdas untuk kali ini ya. Kita nge-game aja nggak crack. Orang Indonesia itu cerdas gitu dan agak kriminal memang. Itu aja guys video kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa subscribe, mungkin dicoba aja dulu. Kalau kalian nggak suka itu tinggal di unsub gitu, gampang kan. Tinggal klik 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 gitu aja. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode.